Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heldi Kurniawan dari kelas A. Izin kepada Pak Dasrul SMA selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata untuk membuat tugas mengenai tentang hukum perkawinan. Baik, yang pertama yaitu definisi hukum perkawinan. Sesuai dengan pasal 1 UU hukum perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin seorang pria dan dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Baik, yang kedua yaitu asas perkawinan. Asas perkawinan yang pertama yaitu monogami terbuka dengan syarat-syarat sesuai dengan pasal 3 ayat 2, pasal 4 dan pasal 5 UUP serta pasal 55 sampai pasal 59 KHI. Yang kedua yaitu kesukarelaan, yang ketiga persetujuan, yang keempat kebebasan memilih pasangan, dan yang kelima kemitraan suami. Materi selanjutnya yaitu rukun dan syarat perkawinan. Sesuai dengan pasal 14 KHI, rukun perkawinan yaitu yang pertama terdiri dari calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga wali nikah, yang keempat saksi, dan yang terakhir yaitu ada ijab kabul. Materi selanjutnya yaitu calon mempelai, calon suami dan calon istri. Umur ditentukan sesuai pasal 7 UUP dan pasal 15 ayat 1 KHI. Yang kedua izin perkawinan sesuai dengan pasal 6 ayat 2 sampai ayat 5 UUP serta pasal 15 ayat 2 KHI. Yang ketiga persetujuan calon mempelai diatur dalam pasal 6 ayat 1 UUP dan pasal 16 KHI. Dan tidak terdapat halangan larangan perkawinan sebagaimana maksud daripada pasal 8 UUP serta pasal 39 sampai 44 KHI. Selanjutnya yaitu ada wali nikah. Wali nikah syaratnya yaitu laki-laki muslim akil balik sesuai yang diatur dalam pasal 20 KHI. Wali nikah terdiri dari pertama yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab diatur dalam pasal 21 sampai 22 KHI dan wali hakim diatur dalam pasal 23 KHI. Kemudian materi selanjutnya itu ada saksi. Saksi ketentuannya diatur dalam pasal 24 sampai 26 KHI. Jumlahnya ada 2 orang saksi. Syaratnya laki-laki muslim, adil, akil balik, tidak terganggu ingatan dan tidak tunarunggu atau tuli. Kemudian harus hadir menyaksikan dan mendatangi akad nikah atau berita acara. Selanjutnya ada ijab kabul. Ketentuannya diatur dalam pasal 27 sampai 29 KHI. Ijab kabul antara wali dan calon mempelai laki-laki harus jelas, beruntun dan tidak berselang waktu. Kemudian mahar. Mahar diatur dalam pasal 30 sampai 38 KHI yang mana calon mempelai laki-laki wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan. Mahar diberikan secara langsung dan tunai terutang jika disepakati oleh calon istri kepada calon mempelai perempuan dan menjadi hak pribadinya. Kemudian penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Kemudian jumlah, bentuk, dan jenisnya atas kesepakatan kedua belah pihak. Mahar bukan merupakan rukun, sehingga kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Kemudian hak dan kewajiban dalam hukum perkawinan sesuai dengan pasal 30 sampai 34 UUP dan pasal 77 sampai 84 KHI. Hak dan kedudukan suami istri seimbang sama, sehingga masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum sesuai pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 UUP dan pasal 79 ayat 2 dan ayat 3. Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Kemudian yaitu kewajiban suami. Kewajiban suami sesuai dengan pasal 34 ayat 1 UUP dan pasal 80 ayat 2 KHI, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala
sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kemudian kewajiban istri diatur dalam pasal 83 ayat 1 KHI. Kewajiban utamanya yaitu bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya sesuai dengan yang diatur dalam pasal 34 ayat 2 UUP dan 84 ayat 2 KHI. Kemudian materi selanjutnya yaitu perjanjian perkawinan. Menurut pasal 28 UUP dan pasal 45 sampai 52 KHI, dapat mengadakan perjanjian perkawinan yang berupa taqiq talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Itu sesuai dengan pasal 45 KHI. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan sesuai dengan pasal 29, pasal 47 ayat 1 KHI. Dapat mengadakan perjanjian berupa pasal 47 ayat 2 KHI, yaitu pencampuran harta pribadi, pemisahan harta pencarian masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam pasal 35 sampai 37 UUP serta pasal 85 sampai 97 KHI, kecuali kedua belah pihak menentukan lain dalam perjanjian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 36 ayat 1 UUP, yaitu pisah harta. Pasal 86 ayat 1 KHI menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Yang selanjutnya, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh masing-masing baik hadiah maupun warisan menjadi penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan sesuai dengan pasal 35 ayat 2 UUP, sehingga masing-masing berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya sesuai dengan pasal 36 ayat 2 UUP. Batalnya perkawinan yang diatur dalam pasal 22 sampai 28 UUP. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, yang mana pengajuan pembatalan dapat dilakukan oleh yang pertama para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri. Kemudian suami atau istri itu sendiri. Yang ketiga itu pejabat yang berwenang. Kemudian materi selanjutnya itu alasan pembatalan pernikahan perkawinan yang diatur dalam UUP. Salah satu atau keduanya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Perkawinan di muka pegawai yang tidak berwenang apabila suami istri hidup bersama dan dapat menunjukkan akta perkawinan, maka perkawinan dapat diperbarui. Wali nikah yang tidak sah dan tidak berwenang, kemudian tidak dihadiri dua orang saksi, kemudian perkawinan dilakukan di bawah ancaman. Dan alasan pembatalan menurut dalam KHI yaitu yang pertama, poligami tanpa izin PA. Perempuan yang dinikahi diketahui masih menjadi istri pria lain. Perempuan yang dinikahi ternyata masih dalam masa indah dari suami lain. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan. Perkawinan tanpa wali atau awali yang tidak berhak. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Putusnya perkawinan diatur dalam pasal 38 sampai 41 UUP dan pasal 113 sampai 170 KHI, yang mana perkawinan putus karena yang pertama kematian, kedua perceraian, yang ketiga atau putusan pengadilan. Kemudian perceraian terjadi karena pertama talak, permohonan dari suami, cerai gugat atau gugatan dari istri. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan PA setelah upaya perdamaian tidak tercapai. Alasan perceraian diatur dalam pasal 19 PP 9 pasal 9 1975 atau dalam pasal 116 KHI.
Yang pertama itu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah. Yang ketiga, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Selanjutnya yaitu salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Salah satu pihak dapat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak tepat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Selanjutnya, antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Kemudian, suami melanggar talak. Yang terakhir, peralihan agama menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.